Banyak orang sebenarnya ingin sukses, tapi mereka yang benar-benar sukses hanya sedikit, sangat sedikit, ya. Orang seperti apa yang kemudian berhasil? Orang yang tampan? Orang yang pintar? Orang yang kaya? Akademisi yang derajatnya tinggi? Atau harus sehat untuk menjadi sukses? Ada cukup banyak dari orang-orang yang benar-benar mau berpikir bahwa seseorang harus memiliki suatu kemampuan untuk berhasil. Nah, bagaimana kalau aku tidak lulus dari sekolah bergengsi, aku tidak pandai di sekolah, dan aku tidak menarik secara fisik, aku bahkan tidak pintar. Itu sebabnya aku tidak mampu berhasil. Banyak yang sudah memutuskan bahwa mereka tidak akan berhasil, bahwa mereka adalah sebuah kegagalan. Mereka membatasi diri. Kebanyakan orang gagal karena mereka menempatkan sebuah kotak di sekitar diri mereka. Orang-orang yang tidak membatasi diri adalah mereka yang percaya bahwa mereka bisa keluar. Masukkan kutu. Masukkan kutu ke dalam mangkuk, ya, dan letakkan penutup kaca di atasnya. Kutu secara alami suka melompat. Mereka adalah pelompat alami sejak lahir. Katakan kutu melompat, tapi kepalanya membentur kaca. Lalu dia jatuh. Dia lihat ke atas, kemudian dia coba melompat lagi. Tapi dia jatuh lagi. Nah, maka lama-kelamaan kutu ini akan terlatih. Begitulah jadinya. Tidak bisa melompat keluar dari mangkuk. Bahkan ketika nanti penutup kaca diangkat, dia hanya akan bisa melompat setinggi mangkuk ini. Tidak lebih dari itu. Dia telah menciptakan gelas langit-langit untuk dirinya. Nah, langit-langit kaca ini adalah seperti peringkat di sekolah. Akan tetapi, kenyataan peringkat di sekolah tidak menentukan kesuksesan masa depan. Di Korea, kami memberi peringkat pada siswa. Ada nomor 1 dan yang terakhir. Hanya 1 untuk nomor 1. Mana lebih banyak, yang pandai belajar atau tidak? Banyak yang tidak pandai belajar. Dan saya sebenarnya salah satu dari mereka juga. Jadi, saya ini sebenarnya dulu juga orang yang frustasi, sangat frustasi. Anda tahu kapan saya bisa menemukan bahwa saya berbakat? Selama wajib militer. Ya, saya menyadari bahwa saya bisa menjadi nomor 1 dalam sesuatu. Sejak itu, langit-langit kaca ini menjadi hilang. Statistik menunjukkan bahwasanya jenis orang yang akan sukses dan orang seperti apa yang tidak akan berhasil. Biasanya orang akan mempersiapkan diri sejak usia 0 sampai usia 30 tahun dengan belajar. Dari 30 hingga 60 mereka akan bekerja. Dari 60 hingga umur 90 orang menghabiskan masa pensiunnya. Tapi ada rumor akhir-akhir ini. Orang akan hidup sampai 120 tahun. Tapi ini di sini adalah 60 tahun. Ini adalah berita buruk bagi sebagian orang jika hidup untuk 60 tahun tanpa uang adalah kutukan. Kutukan untuk pensiunan. Sementara apa yang mengikuti ketika Anda menjadi tua? Penyakit. Jika Anda hidup sampai dengan 120 tahun tetapi memiliki semua jenis penyakit, itu akan mengerikan. Benar. Anda mungkin akan hidup minimal sampai 90 tahun. Bagaimanapun ini 30 tahun. Namun, statistik menunjukkan bahwa kebanyakan orang pada usia 60 tahun hanya 1% yang bisa kaya, orang-orang ini yang bisa sukses. 4% dari populasi tidak mengalami kesulitan keuangan. Mereka tidak kaya tapi tidak perlu untuk meminta bantuan dari orang lain. Nah, yang 15% mereka meninggal dan 10% dari populasi hampir tidak bisa bertahan. Mereka hidup dari hari ke hari. Mereka
tidak bisa menjadi kaya dan uang mereka hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Nah, 70% sisanya ini merupakan masalah. Orang-orang ini menjalani sisa hidup mereka tanpa uang dan pekerjaan. Ini statistik lama dan itu dari negara lain. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan angka. Nah, yang penting adalah hanya 5% yang stabil secara finansial. Sisanya 95% tidak berakhir dengan baik. Namun, semua orang mulai belajar pada waktu yang sama. Mereka belajar selama 30 tahun. Mengapa begitu banyak orang yang tidak sukses ketika mereka sudah siap dengan belajar selama 30 tahun dan telah bekerja keras selama 30 tahun juga? Kenapa hanya beberapa yang mampu mencapai sukses? Itu pertanyaannya. Banyak orang yang mencoba memecahkan pertanyaan ini dan salah satunya adalah Carnegie. Carnegie ini dia lahir dari keluarga yang miskin, tapi dia akhirnya menjadi sangat kaya. Bahkan sekarang ini Yayasan Carnegie melakukan banyak hal untuk membantu orang yang kesulitan. Nah, setelah dia menjadi orang sukses, padahal dia terlahir dari keluarga miskin, dia bertanya-tanya apakah dia jika dilahirkan kembali bisa menjadi orang kaya sekali lagi? Atau apakah dia akan menjalani kehidupan yang gagal seperti orang lain? Dan akhirnya dia menyimpulkan bahwasanya bahkan jika dia dilahirkan kembali dalam keluarga yang miskin, dia bisa menjadi kaya dan sukses biarpun itu terulang 10 atau 100 kali. Kenapa dia berpikir seperti ini? Alasannya adalah karena dia tahu cara untuk berhasil dan dia tahu metode bagaimana menjadi sukses. Itu sebabnya dia yakin akan sukses lagi. Itu alasannya. Nah, dengan kata lain, dia berpikir bahwasanya banyak orang yang tidak bisa sukses karena mereka tidak tahu hukum kesuksesan. Itulah alasannya. Nah, itu sebabnya dia berpikir bahwa dia harus memberitahu orang-orang bagaimana mereka menjadi sukses sepertinya. Kesimpulannya, orang-orang tidak akan pernah bisa merasakan keberhasilan karena mereka tidak tahu atau belum belajar tentang hukum kesuksesan. Hukum kesuksesan adalah sesuatu yang sudah ditetapkan seperti hukum alam. Berarti, hukum kesuksesan sama dengan hukum alam. Dan keduanya sudah ditetapkan. Ini sama halnya seperti hukum pertanian. Apa di antara Anda ada yang pernah bertani sebelumnya? Mungkin Anda mengerti bagaimana rasanya bertani. Apa yang pertama kali dilakukan oleh petani? Beberapa orang mengatakan mereka harus membajak tanah. Ada yang berkata tidak, dia harus menyiapkan benih. Ada yang bilang dia butuh uang untuk membeli benihnya. Dia butuh peralatan pertanian misalnya. Berbeda-beda jawaban mereka. Tapi nyatanya hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang petani adalah berapa banyak dari apa yang akan dia tuai nanti. Nah, apa dia akan menuai 10 karung beras? Apa dia akan menuai 2 karung kacang? Atau dia akan menuai 1 karung ubi jalar? Produk akhirlah yang akan menentukan apa yang akan ia lakukan. Benar, proses tanam kacang tanah dan padi berbeda. Sangat beda. Semuanya akan berbeda, termasuk jenis apa yang akan dibeli petani tergantung pada produk akhir yang di benaknya. 10 karung beras yang ada di dalam pikiran petani akan berakhir di mana? Saat panen musim gugur, beras akan pergi ke penyimpanan. Lalu pertanyaannya, dari mana karung-karung beras itu berasal? Itu berasal dari pikiran petani. Jika tidak ada padi dalam pikiran petani, maka 10 karung beras tidak akan pernah ada dan tidak pernah memasuki gudang. Artinya, Anda harus menggambarkan di dalam pikiran Anda akan berada di posisi apa dalam 3 atau 5 tahun di pertanian kehidupan ini. Dan tujuan akhir itu harus ada di pikiran Anda. Hadirin, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kesuksesan seperti apa yang akan terlihat? Hidup seperti apa yang Anda inginkan? Saya yakin banyak yang masuk dalam kepala Anda. Itu karena pikiran manusia memang sangat rumit. Kita memiliki tubuh, bagian fisik.
tubuh ini tidak menjelaskan semua tentang diri Anda. Misalnya, apa orang yang punya wajah tampan bisa menjamin bahwa dia adalah orang yang baik? Sama sekali tidak. Kalau itu benar, maka saya termasuk orang yang baik. Hadirin, Anda tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu baik hanya karena melihat penampilan mereka. Karena tubuh kita tidak menceritakan semua tentang kita. Tubuh kita ini hanya rumah fisik kita. Di dalam rumah ini ada jiwa dan roh. Seringkali kita memikirkan ini sebagai dua hal yang sama, tapi sebenarnya mereka bisa dibedakan. Nah, yang terakhir, kita dikelilingi oleh lingkungan kita. Nah, paham kan? Di tubuh kita, tubuh yang kita tinggali ini, di dalamnya ada jiwa dan roh. Nah, hal pertama yang dibutuhkan untuk tubuh kita adalah kesehatan. Kemudian, hidup dengan baik untuk waktu yang lama. Lalu, ada juga keinginan untuk hidup berkelimpahan. Nah, semua ini dapat diringkas sebagai hidup dengan baik. Tubuh kita memiliki keinginan untuk hidup dengan baik. Nah, selanjutnya ada semangat. Hadirin, roh berbeda dengan jiwa. Hewan tidak memiliki roh, hanya jiwa. Misalnya begini, hati nurani itu berhubungan dengan roh. Begitu. Hati nurani bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Misalnya perampok ingin merampok seseorang. Tangan perampok itu akan gemetar. Gemetar meskipun tidak ada yang lihat. Kenapa? Karena hati nurani mereka sedang memberitahu mereka bahwa seharusnya mereka tidak mencuri. Karena itu salah. Jadi perampok tahu bahwa dia itu salah. Nah, ini adalah hati nurani. Nah, roh juga memiliki konsep waktu. Hewan tidak memiliki konsep waktu. Itu sebabnya masa depan dan masa lalu sama bagi mereka. Tapi buat manusia tidak. Kenapa? Karena manusia punya konsep waktu. Pernahkah Anda melihat seekor anjing merasa khawatir karena hidupnya akan berakhir? Anjing tidak perlu khawatir. Mereka hanya makan, tidur, baik muda maupun tua, mereka begitu. Tapi manusia tidak. Mereka bertanya-tanya kemana mereka akan pergi setelah kehidupan di bumi ini. Dalam kitab mengatakan bahwa Tuhan telah memberi kita hati untuk merindukan kekekalan. Ini adalah konsep waktu. Hewan tidak memiliki konsep waktu. Mereka tidak ingin abadi karena tidak punya gairah. Nah, saya akan beritahu Anda tentang hati nurani. Kita memiliki keinginan untuk dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan kita dan juga keinginan untuk mencintainya. Artinya, manusia harus punya hubungan cinta. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, tidak peduli berapa banyak uang atau ketenaran yang mereka miliki, ada kerinduan dalam hati manusia. Nah, berikutnya adalah jiwa. Semua emosi bercampur di sini. Ada senang, marah, kesedihan dan kesenangan, ini adalah emosi. Lalu setelah itu ada keinginan untuk pengetahuan. Keinginan untuk mengetahui yang tidak dia ketahui. Semua ini harus dipenuhi. Jika hal ini tidak terpuaskan, Anda akan menghadapi penyesalan ketika Anda mati. Anda diliputi penyesalan. Anda harus belajar. Lalu emosi. Anda juga harus mengendalikan emosi Anda. Jika Anda mudah marah dan benci karena hal kecil, apakah Anda pikir Anda akan merasa puas ketika Anda mati atau tidak? Anda pasti akan menyesal karena pernah membenci orang lain. Anda kehilangan kesabaran. Karena itu, manusia punya keinginan untuk hidup damai. Dan juga manusia ingin tahu yang tidak diketahui. Inilah fungsi dari jiwa. Nah, manusia juga punya keinginan untuk berkontribusi terhadap lingkungan mereka. Lalu, manusia juga ingin mengembalikan sesuatu yang baik terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Saat Anda mati, jika Anda pikir Anda tidak berguna bagi orang lain atau masyarakat, maka Anda akan dijejali oleh rasa penyesalan. Manusia punya sifat natural untuk berbuat baik di dunia ini. Bagaimana perasaan Anda saat membantu orang? Pasti setelah membantu orang, Anda akan merasa lebih senang daripada yang Anda bantu.
Dan ini adalah keinginan pada dimensi yang lebih tinggi. Dan ketika semua atau 4 kategori ini dipenuhi, saat itulah hidup seimbang. Bisa Anda semua mengikuti saya? Hidup seimbang. Anda memiliki hidup seimbang ketika Anda bisa atau mampu memenuhi 4 kebutuhan ini. Coba ulangi lagi, hidup dengan baik, mencintai, belajar, berkontribusi. Kehidupan macam apa ini? Inilah hidup yang seimbang. Anda harus menggambarkan dalam pikiran Anda sebuah tujuan untuk mencapai kehidupan yang seimbang. Tanam itu di kepala Anda. Namun, keempat kebutuhan ini tidak bisa dipisah satu sama lain. Semua ini harus terhubung jadi satu. Alasan kenapa Anda harus hidup dengan baik adalah karena ada orang yang Anda cintai. Istri Anda miskin karena Anda miskin. Suami Anda harus kerja keras karena uangnya sedikit, ya kan? Dan kemiskinan Anda akan diturunkan pada anak-anak Anda. Maka, Anda harus hidup dengan baik dan mendapat kesuksesan. Bahkan untuk anak-anak Anda. Semua ini saling berhubungan. Anda harus memiliki kehidupan yang baik untuk orang-orang yang Anda cintai. Untuk punya kehidupan baik, Anda harus belajar. Di titik tengah di mana Anda mempertimbangkan keempat kebutuhan ini, dari situlah gairah itu berasal. Orang yang tidak punya gairah di hati mereka, berarti hati mereka dingin. Tidak ada gairah berarti tak punya cinta. Dan Atomy, perusahaan kami tidak mengharuskan Anda memiliki modal. Anda juga tidak perlu punya gelar. Juga tidak memerlukan keterampilan tingkat tinggi. Tidak ada batasan umur juga. Anda mungkin pernah mendengar dari banyak orang bahwa Anda bisa menjadi orang yang berhasil di Atomy hanya dengan bermodalkan gairah. Jika ini memang untuk Anda, maka Anda harus memberi semua yang Anda punya, berkomitmen dan berusaha. Sekarang, Anda mungkin ingin menjadi sukses tetapi Anda tidak bisa karena Anda tidak memiliki gelar atau usia Anda sudah tua. Atau tidak berbisnis karena tidak punya uang. Atau mungkin tidak bisa menghasilkan uang karena Anda tidak memiliki keterampilan. Tapi di Atomy ini Anda tidak memerlukan apapun untuk berhasil. Jika Anda punya semangat untuk memberi semuanya, maka Anda berarti orang yang punya api dalam hati. Atau mungkin karena orang yang punya cinta. Jika Anda punya orang yang Anda cintai di dalam keluarga, maka semangat Anda harus mendidih di dalam hati. Bahkan meskipun Anda harus melalui cobaan yang sangat berat. Namun jika Anda tidak punya cinta, Anda juga tidak akan punya gairah. Saya pernah mengalami masa-masa sulit. Saya berhenti sebagai karyawan dan mulai bisnis online. Mal online berteknologi tinggi dengan ratusan ribu produk. Meskipun saya telah mengatur pusat perbelanjaan online, tapi masyarakat belum siap untuk itu. Jadi, selama 3 tahun usaha kami bangkrut. Saya harus menutup perusahaan. Saya harus menjual rumah saya, mobil saya, dan apa saja yang bisa saya jual sampai saya tidak punya apa-apa. Dan ketika perusahaan gagal, seringkali pemimpin perusahaan jatuh sakit karena dia stres. Saya juga mengalami, saya didiagnosis sirosis hati. Teman saya yang dokter menyuruh saya berhenti. Selain itu, keluarga kami pindah ke rumah yang kumuh. Beberapa tahun di sana, saya bisa coba melakukan sesuatu kalau saya sehat. Tapi tubuh saya juga ambruk. Kami harus bertahan hidup dengan gaji istri saya sebesar 15 juta. Saat itu, saya merasa seperti terjebak di dalam gua. Saya merasa berada di dalam lingkungan yang gelap. Secara kebetulan, saya menemukan Hemohim dan produk kosmetik Atomy. Saya tidak bisa bergerak dan saya bahkan tidak punya uang untuk menandatangani kontrak perusahaan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Entah bagaimana terlintas di benak saya untuk melakukan sesuatu. Saat saya berbaring di goa, saya berpikir sendiri bahwasanya produk ini memiliki harapan, ada cahaya tipis di ujung goa sana. Sangat sulit rasanya untuk bisa menuju ke cahaya itu karena saya sakit. Dan meskipun saya dikelilingi dengan kegelapan saat itu dan saya menentang segala rintangan, tapi saya tahu bahwasanya saya harus pergi untuk menuju ke cahaya itu. Karena kalau saya berbaring,
maka kami harus hidup dengan gaji 15 juta rupiah. Anak-anak kami harus mulai dari bawah. Masa depan mereka dan pendidikannya tidak menentu. Saya tahu bahwa ada begitu banyak orang seperti saya. Itu sebabnya saya berharap orang-orang itu juga bisa berhasil seperti saya. Jadi, itu secercah harapan. Dan saya harus berjalan menuju ke sana. Cahaya itu, saya tidak bisa tinggal diam begitu saja. Saya juga ingin amruk ke tanah. Tapi semakin saya mendekati cahaya di ujung itu, cahaya kecil itu semakin lama semakin membesar. Dan segera setelah saya keluar, wow, dunia penuh dengan cahaya. Saya menikmati dunia yang terang benderang. Disitulah saya berpikir saya harus hidup baik. Bahkan jika itu hanya demi ibu. Ini berlaku bagi kita semua. Mungkin kita harus menghasilkan uang bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang kita cintai. Sebenarnya, Anda tidak perlu uang sebanyak itu hanya untuk diri sendiri. Terutama pria, dia tidak butuh banyak uang. Jika dia menghabiskan banyak uang, bisa jadi dia melakukan banyak dosa. Jika Anda punya rumah, mobil, punya beberapa jas, beberapa dasi, beberapa sepatu, cukup sudah, tidak ada lagi yang bisa dibeli. Tapi wanita berbeda. Dia harus membeli kalung, bahkan kalung mutiara. Mereka harus membeli berlian, kalung emas, bahkan ada berbagai jenis kalung mutiara. Mereka juga membutuhkan gaun one piece, two piece, three piece, bahkan dengan roknya. Mereka perlu mini dan maxi. Tapi untuk wanita menghabiskan uang tidak dosa. Wajar wanita menghabiskan uang. Pria tidak punya alasan untuk itu. Coba bayangkan, kekasihmu menghabiskan uang untuk orang yang dicintainya, baik kan? Ya, baik. Itulah sebabnya kenapa Anda harus berhasil. Alasannya adalah karena orang yang Anda cintai. Saya ingin memberitahu pada para wanita di sini, kasihanilah suamimu. Pria di negara kita ini harus bangun pagi-pagi, lalu berangkat bekerja, pergi pagi, pulang larut malam. Saya pernah dengar dari seseorang bahwa ada lagu yang sangat dia benci. Ayah, lanjutkan. Dia benci katanya. Kenapa? Karena dia sudah bekerja keras untuk keluarganya. Tapi begitu sampai rumah dia dengar, ayah lanjutkan, ayah lanjutkan. Dia ingin sekali mendengar lagu yang syairnya, ayah istirahatlah, kami di sini. Kenapa tidak ada yang bikin lagu seperti itu? Untuk wanita di rumah, Anda harus memberitahu suami. Beritahu dia, sayang, tunggu saja 3 tahun dan kamu akan beristirahat. Dulu saat saya kerja di perusahaan, saya juga selalu kurang tidur. Anda tahu, setiap akhir pekan dan hari libur, saya tidur di mana saja. Di tempat tidur, di sofa, atau bahkan di lantai. Saya bekerja keras siang malam, jadi saya kurang tidur sepanjang waktu. Saya yakin sebagian besar dari Anda mengharapkan suami Anda yang bertanggung jawab, yang memikul beban keluarga, bisa merasakan istirahat sekarang. Jika Anda menghasilkan 200-300 juta sebulan, Anda pasti akan memberitahu suami, istirahatlah sayang. Jadi, tolong beritahu suami Anda untuk istirahat. Suruh melakukan yang mereka inginkan. Menurut Anda, siapa yang lebih bahagia nanti? Anda yang lebih bahagia. Karena Anda akan jadi orang yang terpenting baginya. Sangat penting. Katakan, sayang, silakan naik mobil yang kamu mau. Aku tahu kamu malu di depan teman-temanmu. Aku akan membelikanmu mobil. Mercedes. Anda bisa itu. Bisa mengatakan ini pada suami Anda. Apa yang terjadi setelah beli Mercedes? Apakah suami Anda yang bahagia atau Anda yang lebih bahagia? Orang yang memberi akan jauh lebih bahagia. Bagaimana dengan pria yang ada di gedung ini? Kenapa Anda tidak membelikan istri Anda, ibu Anda, oma Anda? Belikan mobil sport di hari spesialnya. Kenapa tidak Anda lakukan? Alasan orang tidak pernah melakukannya karena mereka tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melakukannya.
Saya tertarik dengan mobil karena saya pernah bekerja di industri. Jadi saya berpikir bisa mengendarai Mercedes S-Class. Suatu malam saat saya berbaring, saya ingin sekali melihat mobil itu. Anda tahu, rasanya seperti orang yang mengalami cinta pertama. Saya selalu tidak bisa nyenyak tidur karena memikirkan mobil itu. Jadi, saat itu, jam 1 pagi saya bangun dari tempat tidur dan jalan menuju ke toko yang menjual Mercedes. Semua lampu mati. Saya hanya mengintip dari luar jendela. Saya melihat siluet kasarnya dan Anda tahu, saya sudah senang sekali melihat mobil dari luar. Hati saya dipenuhi kedamaian. Sehingga saya bisa kembali ke tempat tidur dengan tenang. Anda tahu disebut seperti apa orang ini? Pasti Anda akan bilang orang gila. Dan Anda harus menjadi orang gila. Untuk menjadi orang gila, Anda membutuhkan sebuah tujuan. Dan ini disebut tujuan mutlak. Aku akan menjadi gila apabila aku bisa mencapai ini. Aku bahkan tidak akan menyesalinya jika aku mati untuk mendapatkan ini. Mati tidak apa-apa, yang penting cita-cita tercapai. Anda harus ada di level ini. Anda harus memiliki tujuan yang tinggi. Pertanyaannya adalah apa yang ada di pikiran Anda sekarang? Inilah prinsip kesuksesan. Anda harus terlebih dahulu menggambar gambaran mental di kepala Anda. Tujuan hidup. Setelah memperoleh kesuksesan, agar gambaran mental itu menjadi kenyataan dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Semua orang akan lihat itu. Dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan lebih dari 20 tahun. Hidup tidak akan berubah dari apa adanya hari ini. Bahkan hidupmu bisa jadi lebih buruk dari sekarang. Baiklah, hadirin. Sekarang Anda akan diberi formulir. Dan ini akan menjadi skenario hidup Anda. Tulis nama Anda di formulir ini. Lalu, di sini, di atas lembaran, Anda akan menemukan tanda. Dan pastikan Anda sertakan 1, 2, 3, 4. Semua harus Anda sertakan. Minimal sekali. Misal, untuk bertahan hidup, Anda butuh makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Tidak ada yang mengalami kesulitan soal itu. Tapi ada satu hal yang harus diingat. Banyak orang belum punya rumah. Jadi tulis tujuan untuk membeli rumah Anda. Kemudian kesehatan. Selanjutnya mobil Anda. Tulis di sini mobil. Karena mobil juga merupakan kebutuhan. Selanjutnya tulis cinta. Tulis juga berbakti. Masukkan juga pekerjaan sukarela. Ini termasuk kontribusi. Selanjutnya, Anda bisa menuliskan untuk pendidikan anak Anda. Bepergian akan masuk ke dalam kategori hidup dengan baik. Beberapa mungkin ingin memiliki uang tunai. Katakanlah setelah menulis skenario hidup Anda seperti ini, Anda ingin punya sebuah rumah yang luasnya 230 meter persegi. Tapi mungkin saat ini rumah Anda hanya 100 meter persegi. Lalu beri Anda poin 30. Anda harus sangat spesifik jika Anda menuliskan tujuan Anda. Kedua, tujuan Anda harus terukur. Dan ketiga, Anda membutuhkan batas waktu. Anda harus menjaga 3 syarat ini. Anda harus memutuskan rumah seperti apa yang Anda inginkan sampai batas waktu tertentu. Selain itu, Anda juga harus tahu nilai dan jenis rumah. Dan juga putuskan di mana letak rumah Anda. Tapi jika Anda menulis rumah yang bagus, tidak akan terwujud. Misal Anda berjalan ke kantor real estate dan agen bertanya, apa yang mau Anda butuhkan? Butuh rumah bagus. Oh, Anda tidak serius. Yang serius pasti dia akan tahu jumlah kamarnya berapa. Apakah mereka ingin tinggal di kondominium atau di rumah yang berdiri sendiri? Mereka juga tahu harga rumahnya. Seorang yang serius akan tahu detailnya. Bahkan kamar mandi pun tahu jumlahnya. Harus spesifik menulis skenario hidup Anda. Bangun replika rumah yang tepat di pikiran Anda. Hanya dengan begitu rumah itu keluar dari pikiran Anda. Dan Anda bisa masuk ke rumah seperti itu. Inilah yang disebut dengan hukum kesuksesan yang diikuti oleh semua orang yang sukses. Alasan kenapa Anda tidak bisa menjalani hidup seperti itu, karena Anda tidak memiliki gambaran di pikiran Anda tentang kehidupan yang Anda inginkan di masa depan.
Tapi jika Anda gambar di pikiran Anda, maka sikap Anda akan berubah. Anda pasti bisa sukses karena pikiran Anda. Perusahaan Atomi ini juga datang dari pikiran saya. Saya tahu dari awal banyak dari Anda yang berkumpul di sini. Saya perkirakan bahwa kita akan menjadi perusahaan global. Anda tidak berhasil karena tidak Anda gambarkan. Tidak Anda gambar di sini. Gambarkan di pikiran Anda. Bayangkan, rumah 230 atau 330 meter. Pasti belum Anda bayangkan. Mungkin Anda pernah, tapi Anda menepisnya dengan bilang, wah, ini gila. Tidak mungkin aku tinggal di rumah sebesar itu. Tidak mungkin. Lalu Anda hapus semua impian Anda. Alasan kenapa Anda tidak bisa membeli rumah seluas itu karena Anda telah menghapus itu dari kepala Anda. Dan Anda menjalani kehidupan yang sangat membosankan. Anda benar-benar telah memilih kehidupan yang sangat membosankan itu. Bagaimana ada yang menyukaiku? Anak muda yang menghasilkan 30 hingga 70 juta rupiah. Bahkan mengalami kesulitan dan hampir tidak bisa bertahan. 30 juta mungkin realistis. Sebenarnya 20 juta rupiah sudah cukup. Tapi aku tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Mana mungkin aku bisa? Itu sebabnya hidup Anda membosankan. Apa Anda pikir ada orang spesial yang dimaksudkan untuk mendapatkan 300 hingga 500 juta rupiah sebulan? Tidak ada orang terlahir seperti itu. Tapi mereka memasukkan 300-500 juta dalam pikiran mereka. Siapa yang suruh? Mereka melakukannya sendiri. Jika Anda lakukan itu, Anda pasti akan sukses. Dan orang-orang di masa lalu menyebutnya dengan hukum kesuksesan. Mereka yang tahu itu mereka tidak akan miskin. Bahkan jika terlahir lagi dalam keadaan miskin, dia akan sukses. Menggambarkan gambaran mental tentang kehidupan yang Anda inginkan di masa depan adalah suatu keharusan untuk kesuksesan masa depan Anda. Jika Anda pegang prinsip ini, Anda akan sukses. Nah, mari kita lihat contoh sebelumnya. Orang ini telah menulis sebuah rumah, mobil, berbakti, dan ditulis dengan detail. Ya kan? Anda harus sangat spesifik seperti itu. Dia juga menandai tingkat kepuasannya. Nah, sekarang silahkan buat rencana untuk 5 tahun. Ada banyak buku dalam bentuk yang sama di skenario kehidupan. Dengan menulis ulang tujuan Anda di setiap bulannya, maka Anda akan dapat memiliki gambaran kehidupan yang lebih jelas dan lebih sempurna. Gambaran kehidupan yang ingin Anda hidupi di masa depan. Jika Anda lakukan itu, Anda pasti akan berubah. Hadirin, cendekiawan sukses mengatakan Anda bisa sukses hanya dengan membayangkan. Tapi di Atomi selain membayangkan, juga menyediakan tangga yang bisa menjembatani realitas dan impian Anda. Ada banyak orang yang telah meraih kesuksesan melalui Atomi. Sekian dari saya dan terima kasih.